Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Ageng Pangestu, saya dari kelas 3 MA 17 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mendengarkan secara efektif dalam public speaking. Apa sih yang dimaksud dengan mendengarkan secara efektif? Mendengarkan secara efektif dan aktif adalah dengan memadukan indera pendengaran dengan pemikiran sehingga dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Kemudian, ada beberapa jenis mendengarkan secara aktif dan efektif. Yang pertama, mendengarkan evaluatif. Mendengar evaluatif adalah kegiatan mendengarkan sambil melakukan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan pembicara. Kemudian, hasil evaluasi tersebut disampaikan kembali kepada pembicara dalam berbagai bentuk seperti penolakan, persetujuan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada mendengarkan proyektif. Adalah memproyeksikan diri pendengar ke alam pikiran pembicara. Merupakan cara mendengar secara proyektif. Pendengar berusaha memahami pandangan pembicara dan memahami setiap arti kata sampai pembicaraan selesai. Selanjutnya, hambatan saat mendengarkan secara efektif. Yang pertama itu ada antisipasi. Antisipasi atau memikirkan tentang apa yang mungkin akan dikatakan pendengar sebagai respon terhadap pembicara dapat mengurangi kemampuan mendengarkan. Pendengaran mulai berhenti mendengarkan bicara karena mereka merasa lebih banyak tahu yang akan mengakibatkan kemampuan mendengarkan mereka buruk. Untuk dari hal tersebut, maka dibutuhkan kerendahan hati dan selalu sadar bahwa akan selalu ada banyak hal baru yang patut dipelajari. Yang kedua, menilai. Seorang pendengar yang mencari alasan untuk tidak memperhatikan penuh si pembicara justru akan memanfaatkan celah sebagai bukti dari kekurangan. Pendengar yang seperti ini juga akan menilai kekurangan pembicara, seperti memperhatikan cara penyampaian atau menampilkan pribadi. Pendengaran yang efektif akan menerima dan berpikir bahwa setiap orang memiliki kelemahan masing-masing, tetapi mereka masih bisa menjadi pembicara yang baik, bahkan menganggap topik pembicaraannya sebagai sumber wawasan atau informasi yang berharga. Yang ketiga, bereaksi secara emosional. Ketika pembicara mengatakan sesuatu pemicu emosional, akan lebih sulit mendengarkan secara efektif. Misalnya, seorang pembicara tamu di kampus mulai dengan kisah pribadi tentang kehilangan keluarga, alih-alih mendengarkan malah turut sedih karena teringat keluarga kita di rumah. Respon emosional tersebut terhadap pembicara seperti ini dapat mengganggu kemampuan dalam mendengarkan secara efektif. Maka dari itu, cara yang dapat dilakukan untuk pendengar yang aktif dan efektif yaitu yang pertama itu ada mendengarkan penuh konsentrasi. Yang kedua, menangkap pesan-pesan yang penting atau inti pembicaraan. Yang ketiga, mencatat hal yang dirasa penting. Yang dengan melakukan ketiga hal tersebut, keterampilan mendengarkan akan menjadi efektif sehingga poin penting tidak akan terlewatkan. Baik, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.